Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan beberapa tayangan mengenai para pembenci Pak Jokowi ataupun para saksi ahli dari gerombolan teroris yang sepertinya semakin hari mereka semakin membuat Roy Suryo sebagai kambing hitam dan mereka mulai menyelamatkan diri masing-masing, teman-teman. Contohnya, ada Rustam Effendi yang dulunya sangat percaya diri mengatakan bahwa foto itu bukan foto Jokowi, itu foto Dumatno. Waduh, ijazahnya ini bermasalah, ijazahnya ini palsu gini dengan beribu alasan. Tapi sekarang dia sudah mulai melempem, teman-teman. Dia bahkan mengatakan foto itu bukan foto Jokowi menurut analisis dari Roy Suryo. Loh. Kok Roy Suryo yang dibawa-bawa? Nah, kemudian saksi ahli dia, yakni Pak Bonatua Silalahi, juga mengatakan bahwa penelitian Roy Suryo CS ini bermasalah karena masuk ke dalam ranah privat. Waduh, makanya Bonatua sepertinya tidak mau dikait-kaitkan dengan Roy Suryo. Ini semakin menarik saja, teman-teman. Sepertinya nasib Roy Suryo semakin buruk karena ke depan tidak ada lagi yang mau bersama dia dan nanti ya kemungkinan besar dia bakal ditinggal oleh para pendukungnya. Selain itu, kita juga akan melihat sebuah video dari ketua YouTuber Nusantara yang sepertinya dia cosplay menjadi arwah dari Rismon yang sudah membuat dugaan surat kematian. Waduh, ini lucu banget, teman-teman. Makanya kalian harus nonton sampai selesai. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Di sekitar bulan April itu mereka udah ramai bicara kami peneliti bukunya. Nanti saya pikir, lah saya pelajari penelitian mereka. Mereka itu ternyata mainnya di sektor private. Makanya mereka itu coba apa yang diteliti mereka? Kawan kuliah, ijazah asli, KKN, apalagi skripsi, ya kan? Nama-nama dekannya pada saat itu. Karena memang mereka bermain di zona private. Makanya mereka pasti cenderung akan berhadapan dengan hukum private. Salah satunya pidana. Kenapa? Private itu kan begitu. Yang mengatur hukum sesama private kan begitu. Saya teliti tuh, Mbak. Oh, berarti orang ini terlalu frontal ya, menyinggung pribadi kan. Makanya saya pikir, saya kan ahli bidang publik, saya mainnya di ranah publik saja. Artinya saya yakin, loh dokumen ijazah ini pasti ada di badan publik. Saya tahu undang-undang keterbukaan informasi publik, bahwa setiap dokumen publik itu harus dibukakan ke publik. Makanya saya pikir, wah saya harus memberi solusi waktu itu. Karena waktu itu kan kebuntuannya adalah, tak ada satupun orang yang ngasih ijazah. Pak Jokowi tidak ngasih tunjuk ijazah aslinya. Berbeda. Ada macam-macam juga. Saya juga punya sebetulnya. Kasian Roy Suryo loh. Ini Fakultas Kasian Ekonomi. banget orang ini. Itu dari UGM juga. UGM juga. Oke, bisa diperlihatkan ke kamera. Ini tidak ada tanggal untuk Tidak legalisirnya. ada tanggal untuk legalisir, gitu loh. Oke. Ya. Punyanya Roy Suryo sendiri juga nggak ada legalisirnya. Tahunnya tahun berapa? Nggak ada Jangan asal ngomong. tanggalnya. Punya juga legalisir Mas Roy. Ada saya punya. Kalau diizinkan saya tampilkan, saya tampilkan. Izinkan, tapi kan Anda nggak tahu tuh tahun berapa. Ya, enggak, kan saya Jadi tampilkan, jangan asal. bahwa tahun nggak Lah, ada. iya. Artinya nggak ada. Lah, Roy iya, Suryo itu panik. digunakan. Roy Suryo panik. Ini orang bukan UGM, sok mengaku UGM, Nah, sok kembali dapat Keluar ijazah. jurus terakhirnya. Boleh izin. Kalau udah Iya, ngaku kecepit, lah, udahlah. Keluar jurus terakhirnya. Bukan orang UGM. Saya Memang tanya. bukan Tidak UGM. ada standing. Memang Saya bukan tanya, orang saya UGM tanya. gimana? Masalahnya. Ngaku-ngaku UGM. Karena dia Mau kan ngaku mengaku UGM. bahwasanya masalahnya Iya, adalah ini. mengaku UGM. Baik. Iya, Saya mengaku itu UGM. nggak ada. Iya. Memang Oke. nggak ada. Jadi gini ya, Itu loh. saya ya. jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Polda mengumumkan tentang 8 tersangka. Salah satunya saya, Wis. Rustam Effendi. Dulu masih garang dia ya. Buat saya tersangka itu nggak penting buat saya. Artinya apa? Artinya saya meyakini sendiri bahwa ijazah Jokowi itu memang palsu. Meyakini sendiri. Ijazah itu nggak ada gitu loh. Sekarang coba kita bayangin ya, secara logika aja, kasat mata yang bisa kita lihat, itu jelas-jelas di foto ijazah Jokowi itu bukan muka Jokowi. Bukan muka Jokowi Lihat. katanya. Bibirnya, kupingnya, matanya itu bukan Jokowi. Artinya tidak perlu dilihat, diperiksa secara lab, dibanding-bandingkan dengan lihat itu aja jelas itu bukan Jokowi gitu loh. Asik, ngeri Jadi, kali. Penetapan tersangka ini
Buat saya ini mengada-ngada. Ininya mic-nya? Oke, ya gimana? Nah, saya mau tanya tuh, seberapa yakin Bang Rustam dengan foto yang ada di jasa Jokowi itu adalah foto Soekarno? Kalau saya kan berdasarkan analisanya Rosuryo. Berdasarkan analisa Roy Suryo. Aduh, padahal kalian masih ingat nggak ketika orang ini tampil di Rakyat Bersuara dan dengan percaya diri yang mengatakan itu bukan foto Jokowi, itu foto Dumatno. Saya sudah dapat informasinya dari anaknya apa-apanya gitu. Jelas-jelas itu bukan foto Jokowi. Wah, di video sebelumnya tadi, waktu awal-awal dia dilaporkan, juga sangat percaya diri. Dengan keyakinan saya sendiri, ijazah Jokowi palsu, tidak ada. Itu bukan foto Jokowi. Matanya, kupingnya, sekarang melempem dia. Mau menjadikan Roy Suryo sebagai kambing hitam. Waduh. SDM kah bos? Selamatkan diri masing-masing kah bos? Hey, Pak Ketua. Hey, cosplay. Ini loh yang nggak pernah dibahas. Jadi pocong ya kan? Pak Ketua jadi pocong. Kenapa orang berkutat bahas masalah ijazahnya palsu apa nggak palsu, sementara lupa kalau memang diduga benar ada surat kematiannya Rismon yang dikirim ke Yamaguchi, Jepang. Kenapa nggak diperdebatkan? Lantas siapa yang ngirim surat tersebut? Siapa ya? Dikirim pos kali. Apa iya Rismon? Kan katanya sudah mati. Rismon katanya sudah modal. Waduh. Pakai akte kematian dikirim ke Jepang supaya bebas tidak mengembalikan beasiswanya. Licik kali ya kawan itu ya. Atau istrinya yang ngirim itu, atau anggota keluarga yang lain yang ngirim surat tersebut ke Jepang. Roy Suryo kali. Roy Suryo kali Pak Ketua. kan ya nggak lucu aja. Mon, lu mau kemana? Mau ke JNE, mau ngapain? Ini mau ngirim akte kematian saya ke Yamaguchi Jepang. Ngirim akte kematian sendiri ya kan. Aduh, luar biasa Pak Ketua. Sampai JNE, tok, langsung kaget yang JNE. Ya! Mbak. Jangan kaget, Mbak. Jangan kaget, Mbak. Kenapa, Bang? Enggak, ini gua Rismon kok. Kalau di Indonesia masih hidup. Kalau di Jepang gua udah mati gitu. Ini gimana sih ini? Aduh. Oke. Ya, waktu Nadiem ditahan, narasi yang muncul apa? Ini tumbal Jokowi, adili Jokowi, mana mungkin menteri bikin kebijakan tanpa ACC presiden. Oke, kita pakai logika yang sama ya. Kalau kebijakan harus disetujui presiden dan di persidangan terungkap bahwa Chromebook justru menghemat anggaran, CDM memudahkan pengawasan dan kebocoran dana BOS bisa dipersempit, berarti kebijakannya bagus nggak? Yang menyetujui berarti bagus juga nggak? Jangan cuma bawa-bawa nama presiden saat ada tuduhan rugi tanpa bukti. Kalau ada temuan efisiensi, konsisten juga dong, bawa juga nama pimpinannya. Berjiwa besar dong, akui. Jangan-jangan saya salah ya? Jangan-jangan saya kena giring narasi buzzer DFK ya? Betul. Kalau kebijakan menghemat dan memperkuat pengawasan itu bagus, dan kalian sendiri yang bilang, ini pasti disetujui presiden, ya berarti presidennya benar juga dong. Terlepas dari pilihan politik kalian, kita tetap harus kritis, gunakan akal sehat dan nurani. Beda pilihan itu wajar, itu hak warga negara. Tapi jangan pakai disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Jangan rusak demokrasi dengan ngatain orang lain yang beda pilihan itu binatang dan ternak. Didikan kayak gini yang mau kalian wariskan ke generasi emas kita. Yuk belajar logika lagi dari kasus ini. Jangan gampang termakan narasi,
Cek siapa influencer yang konsisten dengan data dan siapa yang cuma konsisten menyerang orangnya. Jangan mau dibodohi, cegah generasi gorila. Beliau juga menyampaikan kepada saya, Bang, bisa nggak kami difasilitasi untuk bertemu langsung dan mewawancarai Bapak Presiden Joko Widodo. Jadi saran saya kepada Pak Bonatua, saya bilang lakukan surat menyurat secara resmi. Kemudian kalau memang mau buat buku, ya wawancara langsung untuk memang melengkapi penelitian yang fair. Artinya bukti primaria bahwa Mas Roy mengatakan tidak perlu. Saya rasa Pak Bonatua tidak berprinsip seperti itu. Pak Bonatua itu melakukan WhatsApp kepada saya dan teman-teman yang lain, tentunya bukan cuma saya, ya, dan saya sudah sampaikan juga kepada kita bahwa apa yang dilakukan Pak Bonatua itulah yang harus sebenarnya dilakukan oleh Mas Roy. Jadi ini hakikat Mas Roy, kalau Mas Roy yang nggak mau, ya jangan dipengaruhi dong. Pak Bonatua kalau pengen datang ke Pak Jokowi, Pak, saran-sarannya seperti apa, Pak? Memang jangan Pak Jokowi ngomong sebuah suasana yang tegang dulu, yang serius. Ini memang waktu masih mesra sama Pak Jokowi ya. Aduh, Roy Suryo. Cie, foto bareng, ngeri kali Roy Suryo. Dulu hormat sama Pak Jokowi kan, hormat sama Gibran. Lagi karena hal semacam ini sering terjadi dengan ada sebuah video berdurasi 1 menit, 1 detik atau 61 detik yang dikatakan itu mirip dengan Nagita Slavina, ya, istri dari Raffi Ahmad. Ya, saya katakan juga mirip, ya, tapi banyak mengatakan ini rekayasa, ya, rekayasa karena itu fotonya tempelan dan kemudian diedit dan sebagainya. Karena selama ini Rismon Sianipar itu, termasuk ketika ijazahnya Pak Jokowi dia bilang palsu, teori yang terlalu banyak itu teori cocok logi. Serius guys, teori cocok logi banyak betul sudah disanggah, banyak betul. Jadi dia terlalu merasa percaya diri dengan temuannya dan dia anggap itu benar. Minta maaf Bang Rismon, kita udah analisa lah teman-teman dosenku, teman-teman akademisiku, teman-teman yang memang bukan pendukung Pak Jokowi, no, orang-orang yang anti bahkan sama Pak Jokowi, itu ketika sudah bicara tentang ijazahnya Pak Jokowi, mereka tetap angkat bendera putih, ijazahnya asli gitu. Dan ketika mereka bicara soal bagaimana sosok Rismon Sianipar, jujur Rismon ini kebanyakan asbunnya, kebanyakan teori cocok logi. Ini belum lama kan ada tuh makalah yang bagaimana membantah Rismon. Dia bantahannya bukan cuma soal menyanggah teori Rismon, bahkan dia menganggap ada kesengajaan oleh Rismon Sianipar yang mengubah data-data tertentu agar terlihat apa yang dia perlihatkan adalah benar gitu. Itu ada di makalah. Nanti aku akan reaction secara khusus soal makalah tersebut guys. Walaupun Bang Mosato ya, Ijan sudah mereaksi itu, Bang Joshua juga sudah mempublikasikan itu, tapi aku akan secara khusus kalau ada waktu insya Allah aku akan bahas, bukan soal teknisnya karena itu sangat digital forensik banget ya. Betul, kita bukan wilayah itu. Cuma ada catatan-catatan kaki yang menurutku menarik ini. Penulisnya mau mengatakan bahwa nampaknya Rismon dengan sengaja itu membuat semacam ada simulasi data yang sebenarnya tidak seperti itu sengaja dibikin seperti itu oleh si Rismon supaya terkesan dia benar gitu. Nah itu dalam konteks bahasa program. Sekali lagi nanti akan kita bahas. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pengakuan dari Rustam Effendi yang ketika ditanya oleh youtuber-youtuber, ya tentunya itu pendukung mereka ya, dia mengatakan bahwa menurut keyakinan ataupun menurut analisis Roy Suryo, waduh, keyakinan Anda mana? Kok Anda makin melemah gitu? Di awal-awal pelaporan Anda garang banget, berteriak bahwa saya yakin ijazah Pak Jokowi itu palsu, gak ada, fotonya bukan foto Jokowi, itu foto Dumatno. Dan saya sudah dapat datanya. Waduh, sudah dapat datanya katanya. Informasinya saya sudah dapatkan dari anak Dumatno. Waduh. Dan itu dia sampaikan saat tampil dia di Rakyat Bersuara, teman-teman. Dengan penuh keyakinan gitu. Sampai-sampai ya Bung Andi Aswan langsung menemui Dumatno ya kan. Bener nggak itu anaknya Dumatno yang mengatakan itu? Ternyata bukan, teman-teman. Dan sudah diklarifikasi oleh Dumatno. Ini orang-orang ini, aduh, sepertinya semakin terdesak, semakin nggak tahu lagi harus berbuat apa. Dan mereka mungkin sedikit goyang ketika melihat
Egy Sujana dan juga Damai Harilubis mendapatkan SP3 Restoratif Justice. Itu mungkin yang membuat mereka goyang. Dan sepertinya ini ada pengaruh juga dari penasihat hukum, teman-teman. Kalau penasihat hukumnya Rustam Effendi kan ini Kosinudin. Tersangka klaster pertama itu kuasa hukumnya Kosinudin. Dan juga plus Roy Suryo. Nah, Kosinudin kan sudah mengatakan bahwa tidak ingin restoratif justice. Ingin sampai ke pengadilan. Nah, sepertinya ini ada jebakan-jebakan Batman nih kepada teroris agar nanti mereka masuk pengadilan, dibabat habis di pengadilan, akhirnya dibui dan Kosinudin bisa membebaskan tersangka klaster pertama. Waduh. Karena kan bahasanya udah beda tuh menurut analisis Roy Suryo. Jadi ya dia nanti bisa membela diri. Oh, saya kan mengatakan itu berdasarkan analisis Roy Suryo. Waduh, luar biasa. Ini worst case skenario, teman-teman. Gimana sih bahasanya? Worst case skenario. Nah, itulah teman-teman. Dan tadi Bonatua, kalian dengarkan nggak tadi Bonatua ngomong apa? Penelitian mereka bahaya, masuk ke ranah privat, dan itu ada konsekuensi hukum privatnya, pidananya. Dan sepertinya Bonatua sudah tidak mau dikaitkan dengan Rolls-Royce CS karena penelitian mereka berbeda. Dan Bonatua tidak pernah mengatakan kalau ijazah Pak Jokowi itu nggak ada, itu dijadikan sebagai hipotesis. Nah, ini nih yang penting, teman-teman. Mereka ini, padahal ingat loh, Bonatua itu adalah saksi ahli dari teroris di kepolisian. Dan apakah Bonatua bisa meringankan? Saya pikir enggak, teman-teman. Bonatua sepertinya semakin membuka tabir bahwa penelitian Rolls-Royce CS ini bermasalah, tidak pada porsinya. Dan ya menurut kuasa hukum Pak Jokowi, menurut para relawan Pak Jokowi, penelitian dari Bonatua itu lebih masuk akal dan lebih fair untuk dilakukan karena beliau meminta dokumen publik. Dan sepertinya dengan temuan-temuan Bonatua ini, bukan Pak Jokowi yang terdesak, tapi banyak kemungkinan besar pejabat-pejabat di negeri ini yang diduga juga bermasalah dengan ijazahnya. Dan ini yang membuat orang ketar-ketir dengan penelitian dari Bonatua. Dan ya seperti apa ke depannya nanti kita tunggu saja. Bagaimana polisi kembali memberikan berkas perkara Rolls-Royce CS kepada kejaksaan dan akhirnya P21 masuk pengadilan. Nah, semoga ya mereka ditolak gitu ya kan RJ-nya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.